Ini letak masalahnya. Rakyat di satu sisi dikorbankan, tapi di sisi lain rakyat juga kemudian dihisap uangnya untuk membiayai mereka. Jadi logikanya adalah logika penghisapan tapi sekaligus logika pembebanan. Logika penghisapannya adalah dari segi bagaimana rakyat menerima harus melakukan subsidi lewat kebijakan APBN. Logika pembebanannya adalah rakyat harus membeli mahal minyak sawit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, yang saya banggakan mereka yang hari ini merasa tersiksa atau dikorbankan oleh dua kekuatan, yakni kekuatan minyak goreng dan kekuatan vaksin. Yang pertama adalah bagaimana permintaan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI dari PDIP, yang meminta agar dilakukan audit investigatif atas dua hal. Yang pertama soal siapa-siapa penguasa minyak goreng dan siapa-siapa penerima subsidi atas B30, biodiesel 30, karena besarnya 7,3 triliun. Dan yang menarik adalah makna dibalik audit investigasi ini. Makna dibalik audit investigasi ini berarti tidak dikembalikan sebagaimana Rieke mengutip pada TAP MPR 16 tahun 98 dan ketentuan pasal 33. Pemirsa yang saya hormati, audit investigatif bukanlah biasa. Dia memerlukan satu penyelidikan dengan tujuan tertentu. Namanya audit dengan tujuan tertentu. Di balik permintaan investigasi ini tujuan tertentunya apa? Menurut saya, audit investigasi ini menjadi penting dalam rangka melihat struktur historical keberadaan perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia hingga akhirnya mereka menjadi penentu penguasa di bidang sawit dan cenderung mendikte negara melalui Kementerian Perdagangan yang menyatakan sebagai mereka rakus dan jahat. Maka audit investigatif itu paling tidak harus menemukan dua hal. Siapa yang rakus, siapa yang jahat. Dan riwayat rakus dan jahatnya itu dibongkar. Saya kira KPPU tidak punya otoritas yang cukup kuat untuk melakukan audit. Kalau hari ini Rieke bicara dalam konstruksi rapat dengar pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kemudian permintaannya adalah audit investigatif padahal panja sedang berjalan, maka sesungguhnya Komisi 6 tidak boleh bicara dengan KPPU. Komisi 6 mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar melakukan audit investigasi bekerja sama dengan KPU dan sejumlah auditor independen lainnya agar terbongkar sebenarnya bagaimana peta industri persawitan dan peta biodiesel yang berkaitan dengan pembiayaan rakyat atas orang-orang kaya ini. Ini letak masalahnya. Rakyat di satu sisi dikorbankan, tapi di sisi lain rakyat juga kemudian dihisap uangnya untuk membiayai mereka. Jadi logikanya adalah logika penghisapan tapi sekaligus logika pembebanan. Logika penghisapannya adalah dari segi bagaimana rakyat menerima harus melakukan subsidi lewat kebijakan APBN. Logika pembebanannya adalah rakyat harus membeli mahal minyak sawit itu. Padahal mereka berada di atas tanah rakyat yang dikuasakan negara kepada mereka. Saya ulang, padahal mereka berusaha di atas tanah negara yang dikuasakan kepada mereka lewat hak guna usaha. Saya kebetulan memahami soal ini dengan baik. Bukan dengan sepotong. Saya pahami bagaimana misalnya kekuasaan bupati, gubernur, dan sejumlah menteri yang mengalihkan hutannya, yang mengalihkan hak atas tanahnya kepada pengusaha dan kemudian menjadi HGU untuk sawit. Jumlahnya tidak 1.000-2.000 hektar, jumlahnya ratus ribu hektar. Kalau ambil riwayatnya seperti ini, maka tidak layak mereka memainkan harga. Tidak layak mereka lebih berpihak kepada lebih tingginya harga di luar negeri daripada di dalam negeri. Mereka beralasan disparitas harga domestik dengan harga luar negeri yang menyebabkan kelangkaan. Kenapa berlaku seperti itu? Salah negara. Karena negara menetapkan prinsip mekanisme pasar bebas.
Itu artinya audit investigasi yang diminta oleh Rieke bukan cuma sekedar audit penguasaan atas industri sawit. Bukan sekedar penguasaan atas agrobisnis crude palm oil. Tapi sebenarnya audit investigasi atas sistem perdagangan yang didasarkan atas mekanisme pasar bebas. Begitu baru fair. Karena disebabkan mekanisme pasar bebas inilah maka pasar terdikte. Siapa pasar terdikte? Rakyat Indonesia. Dalam bahasa yang lain, terdiktenya pasar, terdiktenya rakyat Indonesia melalui mekanisme pasar bebas sesungguhnya sedang menunjukkan orang kaya makin kaya. Dan makin berkuasanya orang kaya dengan kekuasaan produksi yang mereka punya. Plus penguasaan di sumber daya. Ketika ini dihubungkan dengan 18 juta vaksin yang masa kadaluarsanya diperpanjang. Yang kemudian Rieke Diah Pitaloka menyatakan ancaman nyawanya adalah 18 juta jiwa. Maka auditnya menjadi lebih penting. Audit investigasi ini bukan cuma sekedar audit investigasi pada yang namanya biaya. Tapi audit investigasi atas posisi 2. Safety and impact. Keamanan dan dampaknya. Dalam konstruksi Emergency Use Authority, maka tidak ada yang bisa menjawab sampai seberapa jauh sesungguhnya vaksin aman untuk dampak jangka menengah dan panjang. Isu tentang kerawanan penggunaan vaksin pada sejumlah orang di negara-negara Amerika. Hingga munculnya 20 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh industri-industri farmasi tentang vaksin. Sesungguhnya makin meyakinkan bahwa vaksin dengan basis Emergency Use Authority tidak bisa digunakan karena menempatkan manusia secara terbuka sebagai laboratorium uji coba. Dan itu berarti punya kecenderungan pada hal-hal yang tidak layak. 18 juta vaksin yang diminta oleh Rieke untuk diaudit sesungguhnya juga menyatakan bahwa ada problematik pada relasi industri farmasi, kedaulatan negara sebagai penegak hukum, dan rakyat yang dijadikan korban. Jadi audit investigasi ini bukan cuma sekedar penting dan strategis. Dia sekaligus merupakan cara kita untuk menyelamatkan kalau istilah Rieke. Dan itu berarti penyelamatan ini bukan penyelamatan 1-2 orang, tapi penyelamatan jutaan manusia. Dalam hal ini Rieke benar, tapi improvement harus terjadi, yakni tidak bisa lagi bicara pada sekedar sektor yang bersangkutan, tapi improvement pada bagaimana sesungguhnya memperbaiki mekanisme pasar. Dalam bahasa yang lain, pentingnya tentang tata niaga dan sistem logistik atas sistem perdagangan di Indonesia. Demikian saya kira, terima kasih, selamat siang.